Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atalia Azahra Irwansyah dengan NIM 3311201187 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan metode analisis dari obat omeprazol. Berikut merupakan gambar struktur dari omeprazol itu sendiri dengan struktur kimia C17H19N3O3S dengan berat molekul 345,42. Omeprazol sendiri memiliki sifat fisikokimia di antaranya pemberian, yaitu serbuk putih sampai hampir putih. Lalu kelarutan, omeprazol sendiri yaitu sangat sukar larut dalam air, larut dalam diklorometan, agak sukar larut dalam metanol dan etanol. Selanjutnya ada metode analisis dari omeprazol berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6. Di sini ada analisis kualitatif di mana waktu retensi puncak utama, kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku seperti yang diperoleh pada penetapan kadar. Lalu analisis kualitatif yang berikutnya yaitu spektrum serapan inframerah, zat yang didispersikan dalam kalium bromida P, menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti pada omeprazol BPFI. Selanjutnya ada analisis kuantitatif dari omeprazol. Yang pertama, dengan melakukan penetapan kadar dengan cara kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, seperti tertera pada kromatografi. Yang kedua, dengan dapar timbang 0,725 gram natrium fosfat monobasa B, monobasa P, dan 4,472 gram natrium fosfat di basa anhidrat P. Kemudian dilarutkan dan diencerkan dengan air hingga 100 ml dan campur. Lalu encerkan 250 ml larutan ini dengan air hingga 1000 ml. Jika perlu, atur pH hingga 7,6 hingga penambahan asam fosfat P. Kemudian, fase gerak dibuat dengan campuran asetonutril P dapar sebanyak 1:3, lalu disaring dan diudarakan. Jika perlu, adakan penyesuaian menurut kesesuaian sistem seperti tertera pada kromatografi. Analisis kuantitatif yang berikutnya yaitu pengencer. Dibuat campuran asetonutril P natrium borat 0,61 m sebanyak 1:3. Lalu larutan baku dengan menimbang seksama sejumlah omeprazol BPFI, kemudian dilarutkan dan diencerkan dengan pengencer hingga kadar lebih kurang 0,2 mg per mili. Lalu ada larutan uji dengan menimbang sesama sejumlah zat, lalu dilarutkan dan diencerkan dengan pengencer hingga kadar lebih kurang 0,2 mg per mili. Analisis kuantitatif yang selanjutnya yaitu larutan kesesuaian sistem diencerkan sejumlah volume larutan baku dengan pengencer hingga diperoleh kadar omeprazol BPFI 0,1 mg per mili. Lalu sistem kromatograf cair kinerja tinggi dilengkapi dengan detektor 280 nanometer dan kolom 4,6 mm kali 15 cm berisi bahan pengisi L7 dengan ukuran partikel 5 mikromil. Laju alir lebih kurang 0,8 mili per menit. Lalu lakukan kromatografi terhadap larutan kesesuaian sistem, rekam kromatogram dan ukur respon puncak seperti tertera pada prosedur. Faktor ikutan tidak lebih dari 1,5 dan simpangan baku relatif pada penyuntikan ulang tidak lebih dari 1,0%. Analisis kuantitatif yang terakhir yaitu dengan prosedur suntikan secara terpisah sejumlah volume sama lebih kurang 20 mikroliter. Larutan baku dan larutan uji ke dalam kromatogram. Lalu rekam kromatogram dan ukur respon puncak utama. Lalu hitung persentase omeprazol dalam zat yang digunakan dengan rumus tertera. Kemudian di sini ada metode analisis dari omeprazol itu sendiri berdasarkan jurnal internasional. Di sini saya mengambil jurnal internasional
dengan judul Determination of Omeprazole in Human Plasma by High Performance Liquid Chromatography. Jurnal ini menggunakan sampel yaitu plasma manusia dengan metode analisis kualitatif dan kuantitatif menggunakan HPLC atau yang kita kenal dengan kromatografi cair kinerja tinggi atau yang disingkat dengan KCKT. Kolom yang digunakan yaitu pemisahan dilakukan pada nukleosil 120 hingga 5,5 mikromili C18. ID 250 kali 4 mm kolom analitik. Dilindungi oleh nukleosil 120 hingga 5,5 mikromili C18 dengan ID 10 kali 4,6 mm prakolom. Kolom presaturator silika 75 kali 2 mm ID dimasukkan antara pompa dan injektor. Lalu fase gerak yang digunakan pada jurnal ini yaitu fase geraknya 47% metanol dan 53% 0,1 m di potasium hidrogen fosfat dengan pH 7,8. Berikut merupakan hasil kromatogram menggunakan plasma manusia dengan obat omeprazole. Di sini ada kromatogram hasil dari standar dan sampel. Dapat disimpulkan dari jurnal berdasarkan literatur farmakope dan jurnal yang diambil, yaitu analisis senyawa omeprazole ini dengan metode analisis yang digunakan sudah sesuai dan selaras. Dari analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa omeprazole menggunakan KCKT ini atau HPLC dengan melihat puncak gelombang maksimum dan dapat melihat suatu retensi puncak utama. Metode ini juga sesuai karena sederhana dan metode cepat untuk pengujian plasma manusia yang cukup sensitif untuk mengikuti farmakokinetik obat ini. Adapun metode lain yang dapat digunakan dalam analisis senyawa omeprazole ini yaitu metode spektrofotometri inframerah. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.